Selamat pagi, perkenalkan nama saya Yanis Iksan Siyama dari offering MBKM MMM, mata kuliah kewirausahaan. Di video ini, saya akan mewawancarai salah satu guru dari jurusan perhotelan untuk mengetahui usaha-usaha apa saja yang telah dilakukan oleh anak-anak jurusan perhotelan SMK Muhammadiyah 3 Singosari. Baik, untuk selanjutnya, tetap pantengin video ini sampai selesai dan selamat menyaksikan. Ibu, saat ini saya mohon izin untuk mewawancari Ibu untuk memenuhi tugas kewirausahaan dari perkuliahan saya di semester 6 ini. Apakah boleh, Ibu? Silakan, dengan senang hati. Baik, Ibu. Jadi di sini saya akan mewawancari Ibu mengenai produk-produk yang dihasilkan oleh anak-anak atau adik-adik jurusan perhotelan. Yang pertama kan tadi saya lihat itu ada produk berupa parfum, kopi, softener, dan juga buket, Bu. Maka dari itu ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan mengenai usaha anak-anak dari jurusan perhotelan ini. Yang pertama, Ibu, sejak kapan sih usaha ini dimulai? Oke, untuk usaha milik perhotelan sendiri kita sudah mulai sekitar 4 tahun yang lalu, dimana sebelum dicanangkan sekolah yang berbasis profil pelajar Pancasila, yang dimana siswa itu lulus bukan hanya sekedar bekerja, melainkan menjadi wirausaha. Kita sudah mencanangkan bagaimana sih anak-anak ini biar produknya itu bukan hanya bisa dibuat praktikum sehari-hari di sekolah, akan tetapi mereka juga bisa menjualnya, sehingga ada keuntungan di balik itu semuanya. Oh, baik, Ibu. Dan dari hal itu, apa saja sih, Bu, yang melatar belakangnya kenapa anak-anak ini harus banget untuk membuat usaha seperti ini, Bu? Di satu sisi mereka kan pasti memiliki naluri tidak mau terus-terusan bekerja ikut orang, iya kan, Mas? Iya. Yanis juga gitu kan, gitu. Jadi mereka itu lebih suka kayak punya produk sendiri, sehingga mau jadi bos untuk diri mereka sendiri, sehingga mulai dari titik sinilah yang menjadi kayak pencetusnya. Oh iya, berarti anak-anak sekarang di industri yang kreatif yang saat ini mereka kadang memiliki ide-ide yang brilian. Baik, Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya kan ini parfum, terus ada softener, kopi, dan juga buket. Ini biasanya dijual kemana saja, Bu? Dan apakah khususnya jurusan perhotelan di sekolah ini itu memiliki mitra, Bu, untuk wirausaha ini? Untuk parfum dan buket serta softener kita jualnya ke masyarakat umum, biasanya melalui portal media sosial. Tetapi kami masih belum memasukkan ke marketplace karena tadi kendalanya adalah di produksi, ya masih keterbatasan di produksi. Untuk kerjasama dengan industri, alhamdulillah karena kita memang kelas industrinya ada yang dengan hotel Purnama, hotel kapal. Beberapa produk kami digunakan oleh pihak hotel, terutama softener. Jadi untuk mengakomodir kebutuhan dari chemicalnya hotel-hotel tersebut, mereka kadang minta ke kita juga. Baik, Ibu, ke pertanyaan yang selanjutnya ini agak menyinggung sedikit tentang pendapatan gitu, Bu, ya. Ya, tadi kan disebutkan untuk produk-produk seperti parfum, softener, kopi, dan juga buket itu kan ada yang dijual ke masyarakat dan juga dijual ke beberapa hotel mitra dari sekolah ini. Dan saya ingin tahu sedikit, Bu, produk manakah yang lebih laris dan juga produk mana yang bisa dijual dan mendapatkan keuntungan yang ya pokoknya yang besar lah menurut jurusan perhotelan ini pada saat produk-produk ini dijualkan ke mitra. Oke, kalau berdasarkan menurut ya, kalau Bu. menurut saya biasanya itu yang paling ramai itu buket karena memang pangsa pasarnya itu adalah siswa sendiri. Tapi kalau menurut dari laporan keuangan, keuntungan itu bukan hanya sekedar dari banyaknya yang dijual gitu, akan tetapi berapa besar cost-nya kita, terus harga jualnya berapa. Nah, kayak parfum laundry ini, kita bisa bikin parfum laundry ini hanya dengan kos 50.000 dan dia bisa menjadi sekitar 1 jerigen atau 5 liter kurang lebih. Nah, satu botolnya ini biasanya kita jual 25.000. Kalau melihat dari segi keuntungan dari catatan keuangan, parfum laundry ini menjadi lebih tinggi untuk pendapatannya. Tapi kalau best sellernya memang lebih di buket. Hanya saja keuntungan untuk buket itu memang sedikit lebih tipis ya daripada parfum laundry. Baik, Ibu, dari usahanya dimulai, terus survive-nya di masa corona, kemudian masa keuntungan dari penjualan, dan pertanyaan saya terakhir ini adalah apakah saya boleh tahu sedikit, Bu, alur produksi produk-produk yang ada di depan kita ini, mungkin dari parfum, softener, kopi, dan buket itu sampai ke penjualannya, Bu? Mungkin bisa diceritakan sedikit ke saya. Nah, untuk proses produksi sendiri kami biasanya membuka kelas-kelas besar untuk siswa sehingga dalam pembelajaran sehari-hari mereka praktek langsung, di mana lebih dari awal praktek itu mereka akan
diajarkan bagaimana cara mencampur cara mencampur chemical cairan, terus bahan-bahan kimia yang digunakan apa saja. Sebenarnya nggak terlalu banyak, hanya empat ingredients. Yang utama adalah kita menggunakan metanol, yang jelas. Yang kedua kita menggunakan bibit parfum untuk parfum laundry ya. Lalu ada fixatif untuk mengaktifkan aroma parfum itu sendiri. Selanjutnya ada sedikit air. Kita menggunakan air agar dia mudah meresap ke kain tapi tidak menimbulkan kelembapan seperti itu. Kalau untuk buket sendiri, alhamdulillah hampir setiap hari pasti ada orderan yang masuk, apalagi mendekati kelulusan seperti ini ya kan. Banyak sekali permintaan yang masuk ke kita. Untuk proses pembuatannya juga anak-anak langsung, mereka biasanya sepulang sekolah buat di sini atau mungkin dibawa ke rumah. Saat mereka sudah selesai, mereka tunjukkan ke saya terlebih dahulu, karena otomatis saya harus melihat kualitasnya seperti apa. Harapan kami dengan kualitasnya tetap terjaga, customer itu nggak akan lari kemana-mana gitu. Baik Ibu, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang saya ajukan untuk kewirausahaan yang ada di sekolah ini, khususnya anak-anak di jurusan perhotelan Ibu. Terima kasih banyak atas informasinya. Sama-sama Pak Yani, semoga bermanfaat ya. Amin. Terima kasih. Sama-sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan menanamkan jiwa wirausahawan kepada peserta didik, produk-produk yang dibuat dalam pembelajaran praktikum akhirnya bisa diangkat menjadi sebuah usaha yang luar biasa. Dengan modal yang sedikit tetapi mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Mereka tetap mau mengembangkan produk-produk mereka dari sisi kualitas agar pasar atau mitra yang bekerja sama dengan mereka tetap loyal dengan produk-produk yang mereka buat. Dan saya yakin dan percaya usaha ini akan bisa berkembang dan tetap berjalan karena pasar atau mitra yang mereka ajak kerjasama ini itu sudah sesuai. Karena tentunya mitra yang mereka ajak kerjasama ini akan selalu memerlukan atau membutuhkan produk-produk yang diproduksi oleh anak-anak jurusan perhotelan SMK Muhammadiyah 3 Singosari. Baik, saya Yani Sisan Siama, terima kasih.